saya Bella Puspita dengan NIM 6322008. Perkenalkan, nama saya Nabila Firdausa dengan NIM 6323008. Perkenalkan, nama saya Celia Triani dengan NIM 6323009. Perkenalkan, nama saya Syafrin Saltabi dengan NIM 6323082. Pada kesempatan yang kali ini saya akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi KAS berbasis web menggunakan WordPress pada software pelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang perkembangan teknologi website. Perkembangan teknologi website berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan efisien laporan keuangan. Sistem informasi terintegrasi mempermudah pencatatan dan pengelolaan data, sehingga mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul Sistem Informasi Akuntansi KAS berbasis web menggunakan WordPress pada toko akuntansi. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada toko akuntansi dengan menggunakan website. Yang kedua, bagaimana mekanisme sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada toko akuntansi dengan menggunakan website. Di sini ada tujuan penelitian, menganalisis dan mengidentifikasi. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan arus kas pada toko akuntansi di Tangerang dengan menggunakan metode waterfall. Yang kedua, mengidentifikasi untuk mengetahui mekanisme sistem akuntansi dalam menyusun kas masuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian memberikan perencanaan arus kas yang lebih akurat, aman, dan terstruktur dibandingkan metode manual. Yang kedua, mengajarkan cara menganalisis sistem menggunakan metode waterfall secara sederhana. Selanjutnya di bab 2 itu ada tinjauan visual. Ada landasan teori dan penelitian terdahulu. Teori pertama yaitu sistem informasi akuntansi adalah kumpulan komponen yang sering terhubung untuk mengolah data transaksi menjadi informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Sistem akan berjalan dengan baik agar seluruh komponen itu secara terintegrasi menurut Koreani. Yang kedua yaitu laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan dari pengelolaan kas laporan ini terdiri atas aktivitas operasi, investasi, dan pengadaan serta disusun berdasarkan KSKP nomor 2. Selanjutnya itu website adalah kumpulan halaman web dalam satu domain yang dapat diakses melalui internet dan digunakan untuk menyajikan serta menyebarkan informasi secara cepat dan mudah kepada masyarakat melalui browser. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian menurut Susliwati. Ada penelitian menurut Susliwati, Elga, Mareta, Andrayani, Eris, Rosmin di 2025. Sistem tergantung pada koneksi internet dan perangkat yang memadai, sehingga gangguan jaringan dan kapasitas komputer rendah dapat menghambat proses. Meski demikian, terdapat sistem informasi akuntansi terlokasi di PT Aton Indo Utama terbukti meningkat efisien, akurasi, dan keamanan data keuangan. Yang kedua adalah penelitian menurut Fit Rahman 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rancangan sistem informasi akuntansi harus sesuai kebutuhan sehingga penggunaan full chart dan use case membantu menggambarkan alur kerja sistem secara jelas sehingga rancangan dapat dilanjutkan ke tahap database, UI, dan implementasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sunani. Selanjutnya ada ketiga yaitu metode penelitian. Ada desain menggunakan lunak. Nah, perangkat lunak ada SDLC yaitu System Development Lifecycle adalah perangkat kerja yang
organisasi, ada pemilik, admin, keuangan, serta staf penjualan. Nah, untuk pas masuk secara manual sendiri, di sini ada staf penjualan, admin, keuangan, dan pemilik. Nah, staf penjualan akan mengecek staf penjualan akan menerima pesanan dan menyampaikan staf penjualan akan menerima pesanan dan menyampaikan total tagihan customer. Setelah itu menyerahkan data pesanan ke admin. Admin akan menerima dan mencatat pesanan secara manual. Di sini ada decision note, yaitu ada tidak dan ada ya. Nah, jika tidak, dia akan kembali ke staf penjualan, yaitu menerima pesanan dan menyampaikan total tagihan pada customer. Setelah itu, jika dia ya, maka admin akan memberikan ke keuangan, yaitu keuangan menerima pembayaran dan membuat bukti penerimaan kas masuk. Setelah itu, bagian keuangan akan menyusun laporan kas masuk secara berkala. Setelah itu akan menyerahkan laporan kas masuk kepada pemilik. Nah, pemilik di sini akan menerima dan memeriksa laporan kas masuk. Setelah itu menandatangani laporan sebagai bentuk ACC. Di sini ada kas keluar, sama ada staf penjualan, admin, keuangan, dan pemilik. Nah, staf penjualan di sini akan mengecek stok barang, membuat nota permintaan pembelian, dan setelah itu menyerahkan nota ke admin. Admin di sini akan menerima nota permintaan pembelian. Setelah itu ada pengecekan harga dan supplier. Nah, di sini ada decision note. Jika admin tidak, maka akan menyerahkan di sini akan menyerahkan kembali nota kepada staf penjualan. Nah, jika iya, maka admin akan meneruskan ke bagian keuangan, yaitu bagian keuangan akan menerima nota dan disetujui. Setelah itu mengeluarkan kas untuk membeli barang ke supplier. Setelah itu akan membuat kas keluar dan menyusun laporan pengeluaran. Setelah itu bagian keuangan akan melanjutkan ke bagian pemilik, yaitu pemilik akan menerima laporan pengeluaran kas dan mengecek arus kas keluarnya. Ini ada use case dan activity bagian keuangan login. Bagian di sini ada 3 aktor, kita ada pemilik, admin, dan keuangan. Untuk pemilik, pemilik akan melihat stok barang, melihat laporan penjualan. Pemilik akan melihat laporan arus kas juga dengan extend mencetak laporan arus kas. Dan juga pemilik akan melihat laporan kas masuk dan kas keluar pada toko LPG. Setelah itu ada bagian admin. Admin akan mengelola stok barang dengan extend mencetak laporan stok barang. Setelah itu admin akan melihat kas keluar dan melihat kas masuk. Setelah itu bagian keuangan, dia akan mengelola laporan arus kas dengan extend mencetak laporan arus kas. Setelah itu bagian keuangan juga akan menyetujui transaksi dan mengelola kas masuk dan kas keluar dengan extend dia mencetak laporan kas masuk dan kas keluar. Nah, di sini ada bagian login untuk bagian yang terkomputerisasi. Ini bagian keuangan, yaitu bagian keuangan membuka website, lalu sistem akan menampilkan halaman login pada website. Setelah itu sistem akan kembali ke bagian keuangan, yaitu mengisi username dan password. Setelah itu bagian keuangan akan mengklik tombol login seperti biasa. Setelah itu sistem akan memvalidasi loginnya. Dia akan menunjukkan the setting one, yaitu jika tidak dapat kembali bagian keuangan, yaitu mengisi username dan password. Namun jika dia berhasil login, dia akan sistem akan bisa menggunakan dan mengakses website. Di sini juga ada laporan arus kas dan input kas masuk, kas keluar untuk bagian aktiviti diagram terkomputerisasi. Ada laporan arus kas. Laporan arus kas bagian keuangan adalah memilih laporan arus kas. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman laporan arus kas.
bagian keuangan yaitu memilih periode laporan arus kas. Nah, sistem keuangan setelah memilih periode laporan arus kas, dia akan menekan tombol tampilkan. Lalu sistem di sini akan ada decision note, yaitu ada tidak dan ada ya. Nah, kalau tidak, dia akan menampilkan ulang pilihan periode laporan arus kasnya. Nah, jika ya, maka sistem akan menampilkan laporan periode arus kas sesuai dengan apa yang diklik oleh bagian keuangan. Nah, setelah di sini bagian keuangan bisa mencetak, yaitu klik cetak. Sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Lalu bagian keuangan akan mengklik kembali setelah mencetak laporan arus kas tersebut. Ada input kas masuk juga bagian keuangan, yaitu bagian keuangan memilih input kas masuk. Sistem akan menampilkan halaman input kas masuk. Setelah itu menampilkan formulir kas masuk yang akan diisi. Lalu bagian keuangan akan mengisi. Setelah mengisi, dia akan menyimpan data. Di sini bagian sistem akan memunculkan decision note, yaitu bagian jika dia tidak berhasil tersimpan, maka dia akan menampilkan kembali formulir kas masuknya. Namun jika dia berhasil untuk simpan data, maka sistem akan menampilkan data berhasil disimpan. Setelah itu bagian keuangan, jika bagian keuangan ini mencetak laporan kas masuk, maka di sini akan klik cetak. Lalu sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Setelah itu bagian keuangan akan mengklik kembali setelah mencetak bentuk PDF. Setelah itu ada keuangan bagian kas keluar. Nah, bagian kas keluar yaitu sama seperti input kas masuk. Input kas keluar, sistem menampilkan halaman input kas keluar. Setelah itu menampilkan formulir kas keluar. Lalu bagian keuangan akan mengisi formulir kas keluar. Setelah selesai mengisi, bagian keuangan akan simpan data. Sistem akan menentukan apakah dia berhasil tersimpan atau tidak. Nah, jika tidak berhasil, dia akan menampilkan formulir kas keluar kembali. Namun, jika dia berhasil, sistem akan menampilkan data berhasil disimpan. Nah, jika bagian keuangan ingin mencetak laporan kas masuk, dia akan bagian keuangan akan mengklik cetak. Lalu sistem akan menampilkan halaman cetak laporan kas keluar dalam bentuk PDF. Lalu bagian keuangan akan mengklik kembali setelah bagian sistem berhasil mencetak bentuk PDF. Setelah itu akan dipresentasikan oleh rekan saya, Nabila. Selanjutnya ada desain manajemen transaksi, laporan kas masuk, dan laporan kas keluar. Pada bagian keuangan, memilih menu persetujuan transaksi, lalu bagian sistem menampilkan data transaksi. Setelah itu, bagian keuangan memilih salah satu data transaksi, lalu memeriksa detail bukti transaksi. Setelah itu menampilkan decision note dan upaya atau tidak kembali kepada sistem menampilkan data transaksi supaya hasil disimpan. Lalu ada bagian laporan kas masuk. Admin memilih laporan kas masuk, lalu sistem menampilkan halaman laporan dan pilihan periode. Setelah itu, admin memilih periode laporan. Lalu tekan tampilan, tekan tombol tampilan. Setelah itu ada decision note. Jika tidak, akan kembali ke admin memilih laporan periode. Saya melihat laporan periode kas masuk. Setelah itu ada laporan kas keluar. Admin memilih laporan kas keluar. Lalu sistem menampilkan halaman laporan dan pilih periode. Lalu admin memilih laporan periode. Setelah itu tekan tombol tampilan, menampilkan decision note berupa
diperbolehkan menampilkan decision note berupa tidak dan tidak. Jika tidak, menampilkan formulir input stop. Jika ya, data berhasil diperbarui. Lalu menampilkan halaman cetak berupa PDF, lalu klik kembali. Lalu bagian laporan arus kas pada pemilik. Pemilik memilih laporan arus kas, lalu sistem menampilkan halaman laporan arus kas, lalu menampilkan periode laporan, menampilkan perintah periode laporan. Setelah itu memilih periode laporan kas langsung. Setelah itu tekan tombol tampilan, menampilkan decision note, jika tidak dan ya, jika tidak akan kembali ke menu menampilkan pilihan periode laporan saya, menampilkan laporan periode arus kas. Lalu klik cetak, cetak akan menampilkan hasil halaman cetak dan buat PDF. Lalu klik kembali. Setelah itu ada laporan penjualan. Pemilik memilih menu laporan penjualan dan sistem menampilkan halaman laporan penjualan. Setelah itu masukkan periode laporan. Lalu klik tekan tombol tampilkan, menampilkan decision note berupa tidak dan ya. Jika tidak, menampilkan halaman laporan penjualan. Jika ya, melihat grafik dan satu rincian penjualan. Setelah itu ada melihat stok barang. Pemilih menu laporan stok barang, menampilkan sistem menampilkan halaman laporan stok barang. Setelah itu masukkan kriteria pencarian barang. Lalu tekan tombol tampilan, menampilkan decision note, ya dan tidak. Jika tidak, menampilkan halaman laporan stok barang dan jika ya, melihat daftar stok barang. Setelah itu logout, keuangan akses halaman dan lalu menekan tombol logout. Setelah itu konfirmasi logout, muncul decision note. Jika tidak, akses halaman dan akan kembali. Jika ya, akan logout. Untuk kesimpulan, penerapan sistem informasi akuntansi arus kas berbasis website di Tokopedia Cedici mampu mengatasi kelemahan pencatatan manual. Sistem ini membuat proses pencatatan kas masuk dan kas keluar menjadi lebih cepat, rapi, dan akurat, serta memudahkan pemilik dalam memantau kondisi keuangan. Untuk saran, Tokopedia Cedici disarankan untuk terus menggunakan dan mengembangkan sistem berbasis website. Berikan pelatihan singkat kepada admin agar sistem dapat digunakan secara maksimal. Setelah itu, tambah fitur keamanan dan pencadangan data untuk menghindari kehilangan informasi. Setelah itu akan ditampilkan WordPress. Nah, di sini ada WordPress dari Tokopedia Cedici. Di sini ada tentang kami, di sini ada WhatsApp, Instagram, dan email. Di sini ada visi misi kami. Yang pertama ada visi, dan di sini ada misi. Nah, di sini ada daftar menu kami. Yang pertama spicy rolami, yang kedua cheese spicy rolami, dan yang ketiga adalah original rolami. Nah, di sini juga ada laporan arus kas. Yang pertama di slide atas adalah table press. Yang ke bawah juga ada yang mau lihat bisa download melalui PDF. Klik unduh lalu di download. Boleh dua atau tiga provinsi boleh.
ekspresi berbasis web ya. Yang masih boleh gitu. Ada lagi yang mau ditanya lagi? Yang ditanyakan mengenai yang struktur organisasi, ya kan tadi kan di struktur organisasi ada 5 ada 4 pemilih, Koordinator toko, admin dan penjualan, itu merangkap ya. Terus sama terakhir staf penjualan dan pemasaran. sedangkan di aktivitasnya ada berapa tadi? Dan juga aktor. Nah itu kenapa sisa 2-nya ya tadi? Gak usah Oh, lupa. satu. Kenapa tidak dibuatkan di pertemuan? Iya, biasanya juga sama sesuai dengan aktivitas. Maksudnya gimana? Maksudnya aktiviti kan ada 4, Iya. di use case ada 4. Di use case juga ada 3. Nah, aktivitas diagram itu yang sudah terkomputerisasi. Jadi struktur organisasi kan ada 4. Iya, ada. Di use case ada 3. Di aktiviti diagram ada Satu. Ada ada aktor. Ini ngomongin per aktor. Jadi kan kalau misalkan Tambah yang dia yakin satu. yakin satu Aktivitas diagram ada berapa? Yang sebelumnya bisa yang pemilik ada aktiviti diagram yang coba di slide berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4. ada 4 aktor. Ada 2 aktor atau berapa aktor? Yang mana bu? Ini yang manual. Ya ini yang manual. Use case-nya Terus yang aktiviti yang ini Yang masih komputerisasi juga yang terkomputerisasi baru itu logik. Terus nah itu harus kasih berapa yang ingin hanya memilih saja satu. Iya. Di sini kan nanti kan cuma milik dong. Tapi di papernya Papernya satu. satu juga. Iya. Oke, kalau apa itu bagus. Nanti kita akan cari detail kekurangan dari teman yang konsentrasi itu sebenarnya supaya udah bisa lagi supaya totalitas. Yang lain belajar juga ya karena ini yang konsentrasi pertama. Nextnya supaya nggak mengulangi hal yang sama jadi harus totalitas. Oke, good job Mbak tadi. Oke, nanti bisa dijawab ya. Oke, ada lagi yang mulainya cukup? Cukup ya? Oke, coba silakan dijawab. Catat pertanyaan. Iya, boleh. Ya, yang lainnya boleh tanya skripsi mungkin. Ya, jadi di sini latihan mentalnya terbentuk. Jadi dari ketiga skripsi saya udah bisa menjawab dengan cerdas, elegan, tetap tenang. Karena jiwa tenang itu mahal, gitu ya. Itu juga tetap bagus. Seperti itu. Oke, boleh silakan dijawab.
kontrol efisiensi dan servis. Which is membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan sistem lama sebelum membangun sistem berbasis web. Jadi, which is tidak bertentangan dengan sistem web, tapi justru menjadi dasar analisis sebelum masuk ke tahap perancangan website. Sudah jelas? Coba lihat judulnya, saya tambahin ya Mas Mbak. Jadi kalau Mas Mbak kan udah pernah saya sampaikan di awal. Jadi kalau Mas Mbak nanti udah ambil judul, ini kesempatan kalau mau uji untuk menanya detail ke Mas Mbak. Judulnya keluarnya dia keluar jalur dengan apa yang udah Mas Mbak buat. Sedangkan di judul ada nggak metodenya? Metode pincis ada nggak? Nggak ada. Kenapa dimasukkan? Ini ibaratnya Mas Mbak itu mencari, Mas Mbak membuat masalah sendiri, tambahan masalah sendiri. Ya dari sini Mas Mbak itu udah jangan keluar jalur kebanyakan kemana-mana. Cukup di sini aja. Mas Mbak kan sisi informasi akuntansi arus berbasis web menggunakan WordPress pada tombol baca kunci. Jadi kita fokus aja yang berkaitan dengan berbasis web. Bukan metode pincis. Metode pincis berarti harus compare dua. Ada dua metode pincis terus juga dan berbasis web. Berarti isinya ada dua. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya ke Mas Mbak ya. Jadi harus detail, harus teliti apa yang Mas Mbak buat. Nah dari sini aja Mas Mbak nanti udah banyak pertanyaan. Untuk tadi yang nanya ada cuma itu aja. Coba kalau pengujian nanti ditanya lebih detail lagi. Kenapa keluar alurnya? Keluar dari judulnya. Kecuali judulnya ada metode pincis. Berarti itu udah sesuai. Kalau ini berbasis web, nggak ada kan metode pincisnya. Nah ini udah keluar dari alur. Ya, jadi sesuaikan dengan judulnya lingkupnya. Kalau memang ada judul menganalisis metode pincis dulu, baru ada dua penggunaan ya, metode analisis sama berbasis web. Ini hanya satu, berbasis web aja. Ini sudah keluar alur ibaratnya dari judulnya kayak gitu ya. Jadi nextnya untuk diperbaiki ya. Jadi tadi ditanya yang banyak memang perlu metode itu, tapi kalau Mas menganalisis itu bukan pakai metode kalau untuk berbasis web, bukan pakai metode itu menganalisis itu pakai perhitungan, ya menganalisis itu dihitung, pasti ada perhitungannya, ya itu berbeda. Ya nggak apa-apa, nextnya kita terkait itu ya. Nah, oke, terima kasih ya Mas Mbak. Oke, silakan pertanyaan berapa ya? Kedua, aku mau menjawab pertanyaan Nadia. Kenapa di use case diagram hanya dihafal, sedangkan di activity diagram hanya menampilkan satu aktor? Nah, untuk itu untuk use case diagram menggambarkan aktor yang terlibat dalam sistem secara keseluruhan. Jadi yang berinteraksi dalam sistem itu cuma misal admin, terus tadi pemilik sama staf pemasaran dan organisasi dan staf penjualan dan pemasaran, karena mereka yang terlibat dalam sistem secara langsung. Nah kalau misalkan koordinator kan nggak terlibat langsung karena dia tuh cuma memantau kinerja karyawannya, terus udah gitu cuma memantau udah diposting atau belum PO-nya gitu. Nah terus udah gitu activity diagram juga fokusnya pada alur activity dari satu proses tertentu. Jadi menggambarkan dari salah satu aktor, maka aktor lain itu bisa juga enggak ditampilin. Gimana Mbak responnya? Tadi di use case-nya ada apa? Iya. Di use case itu ada tiga pemilik. Iya. Pemilik, Terus ke penjualan dan pemasaran sama admin dan keuangan. penjualan, pemasaran. Di activity ada satu aktor. Iya. Jadi Hanya si pemilik. Iya, jadi kita juga menggambarkan satu orang karena kan kayak hampir sama semua gitu loh. Kalau misalkan login kan semua orang juga bakal login nih, pemilik, terus staf penjualan, terus ada gitu admin, terus yang lain itu kayak bisa gitu loh login. Jadi ya login ya. Activity berarti itu untuk keseluruhan, bukan per aktor atau gimana? Maksudnya Kan di use case ada tiga aktor nih. Iya. Maksudnya kan kalau di
tiga aktor juga masuk itu. Oh, itu mau menambahkan boleh Maksud sedangkan use case ini kan artinya ada tiga aktor nih, berarti tiga aktor ini berhubungan dengan sistem yang ada gitu kan? iya, Apa namanya itu? jadi di sana sesuai dengan job desk masing-masing si Karena kan pembantu di sana apa juga tuh pemilik, terus pemasaran, ada login, terus dia saling berhubungan lah intinya. Iya. Jadi kan use case ini kan artinya berhubungan dengan satu sistem. Terus digunakan oleh tiga aktor, tapi activity-nya hanya satu. Nah itu. Iya. Belum ya. Ya saya tambahin. Iya iya udah selesai nanti. Oke saya tambahin Mas Mbak. Jadi login ini kan saya pernah sampaikan ke Mas Mbak. Kalau login memang satu sampel saja karena memang semuanya melakukan login yang sama. Tapi kalau Mas Mbak untuk activity itu kan kegiatan yang sudah terkomputerisasi seperti yang ada di YouTube itu melakukan yang berbeda juga di activity diatur sesuaikan job desk-nya si alur dari aktor tersebut seperti itu. Jadi totalitas ya. Jadi pemahamannya kurang totalitas ya. Jadi nggak apa-apa. Nextnya banyak revisinya. Mohon maaf ya, tapi kritis temennya luar biasa ya. Jadi ini nanti Mas Mbaknya. Nanti kalau buat yakin Mbaknya hanya beberapa aktor tersebut masuk hanya 3 aktor. Seharusnya koordinator itu ibaratnya dia itu kayak SVP-nya atau apanya, leadernya atau apa di sana, kepala toko, koordinator itu kan paling atas dari jabatan pemilik gitu kan. Sebelum biasanya nyampe ke pemilik itu biasanya koordinator itu yang mengevaluasi ya. Seharusnya masuk juga. Nah jadi kalau memang ada di situnya ya lebar yang harus Mas Mbak ini berkaitan berapa aktor. Ya kan arus kas loh. Arus kas ini jangan salah ya, uang keluar masuk itu masuk langsung ke pemilik. Kalau dia ibaratnya kepala cabang atau kepala koordinatornya nggak mengevaluasi itu benar nggak sebelum nyampe ke yang owner pemiliknya gitu loh, ownernya. Ini masalah uang Mas. Harus teliti ya, keluar masuk uang itu nggak sembarangan. Laba rugi apalagi, terus arus kasnya itu kan keluar masuk gitu. Jadi kan nanti masuknya laba ruginya nih perusahaannya laba atau rugi. Nah gitu ya. Oke, nextnya bisa diperbaiki ya. Oke ya, terima kasih ya bisa nanya ya, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan, terus yang sudah, semoga presentasi kami bisa terdengar jelas dan semoga bisa membantu pada tokoh SMBC kami. Nah, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini diselesaikan dengan baik. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, serta Ibu Hernawati Mkom selaku dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan penelitian. Baik, di sini ada judul paper kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas berbasis web menggunakan WordPress pada Tokopedia. Saya Bella Sri Puspita dengan NIM 63230208 izin membacakan paper kami. Di sini ada ruang lingkup. Di bab pertama ada pendahuluan, yaitu umum. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Di sini ada metode penelitian. Dan ruang lingkup kami ada 3. Yang pertama, penelitian dilakukan pada bagian keuangan di Tokopedia.
Yang kedua, penelitian berfokus pada mekanisme aplikasi sistem akuntansi yang digunakan pada toko laca biji, dimulai dari memasukkan transaksi pembelian barang sampai menjadi laporan keuangan. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada laporan arus kas pada toko laca biji pada periode 2024. Berikut ada sistematis penulisan. Lalu di sini ada bab 2. Yang pertama adalah konsep dasar sistem. Selanjutnya ada pengertian informasi akuntansi pada sistem informasi akuntansi. Yang ketiga ada laporan keuangan, ada arus kas. Di sini juga ada pengertian website, aplikasi berbasis web browser, pengertian internet, pengertian metode waterfall, ada basis data, peralatan pendukung atau tool system, ada UML. Di sini ada bab 3, yaitu tentang pembahasan, yaitu modal pengembangan perangkat lunak, modal pengembangan waterfall, dan modal pengembangan agile. Ada jenis penelitian, ada desain, serta di sini ada sejarah perusahaan. Lalu di sini ada struktur organisasi, yang dimana struktur ini ada 4. Yang pertama pemilik, yang kedua admin, yang ketiga keuangan, dan yang terakhir staf penjualan. Pemilik ini adalah owner, pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan di perusahaan. Lalu, admin dan keuangan ini memiliki fungsi utama yaitu mengelola seluruh laporan keuangan serta input data informasi akuntansi berbasis website. Lalu ada staf penjualan. Ini fungsi utamanya, staf penjualan dan marketing ini melaksanakan kegiatan penjualan langsung kepada pelanggan serta melakukan pemasaran termasuk promosi produk. Di sini ada proses bisnis sistem berjalan, yaitu proses bisnis sistem berjalan adalah alur kerja atau aktivitas nyata yang sedang dilakukan dalam perusahaan. Yang pertama ada kendala dalam pencatatan manual. Sistem manual yang digunakan toko laca biji ini menimbulkan berbagai kendala yang berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait sistem berjalan, activity diagram secara manual, use case, dan activity diagram secara terkomputerisasi. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriani dengan NIM 632307889. Adapun activity diagram secara manual di sini terdapat pada staf penjualan pada activity please. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriani dengan NIM 632307889. Di sini saya akan menjelaskan terkait untuk sistem berjalan pada activity diagram secara manual, use case diagram, dan activity diagram secara terkomputerisasi. Di sini untuk activity diagram secara manual terdapat kas masuk, ada staf penjualan, admin, keuangan, serta pemilik. Lanjut, ada activity diagram kas keluar. Di sini juga ada staf penjualan, ada admin, ada keuangan, ada pemilik. Nah, di sini staf penjualan mengecek stok barang, membuat nota permintaan pembelian, menyerahkan nota ke admin, lalu staf penjualan menyerahkan nota tersebut ke bagian admin, admin menerima nota permintaan pembelian, melakukan pengecekan harga dan supplier. Di sini ada decision note-nya. Jika tidak, maka kembali ke bagian staf penjualan untuk membuat kembali nota. Setelah itu, jika ya, maka bagian admin akan melanjutkan ke bagian keuangan, yaitu bagian keuangan akan menerima nota yang disetujui, lalu mengeluarkan kas untuk membeli barang ke supplier, setelah itu membuat bukti kas keluar dan menyusun laporan pengeluaran. Nah, setelah menyusun laporan pengeluaran, bagian keuangan akan menyerahkan ke bagian pemilik, yaitu pemilik akan menerima laporan pengeluaran kas, lalu mengecek dan meng-ACC kas keluar.
Lalu untuk use case diagram di sini kita memiliki ada 3 aktor, yaitu pemilik, keuangan, dan admin. Pemilik di sini bisa melihat stok barang, melihat laporan penjualan, melihat laporan arus kas. Dengan extend dia akan mencetak laporan arus kas. Setelah itu bisa melihat laporan kas masuk dan kas keluar. Nah, ada bagian admin. Admin di sini bisa mengelola stok barang dengan extend mencetak laporan stok barang. Setelah itu bisa melihat kas keluar, bisa melihat kas masuk juga. Nah, bagian keuangan juga bisa mengelola laporan arus kas dengan extend mencetak laporan arus kas. Setelah itu menyetujui transaksi. Dan yang terakhir dapat mengelola kas masuk dan kas keluar dengan extend mencetak laporan kas masuk dan kas keluarnya. Di sini ada tabel deskripsi use case-nya. Lalu pada activity diagram yang terkomputerisasi, bagian login kita memakai posisi aktor keuangan, yaitu bagian keuangan membuka website, lalu sistem akan menampilkan halaman login pada website. Setelah itu, bagian keuangan akan mengisi username dan mengklik tombol login, maka sistem akan memvalidasi login. Jika tidak, maka kembali ke bagian keuangan, mengisi username dan password. Namun jika berhasil, maka siap menggunakan dan mengakses website. Lanjut ke bagian aktiviti kas masuk bagian keuangan, yaitu bagian keuangan akan memilih input kas masuk, lalu sistem akan menampilkan halaman input kas masuk. Setelah itu, sistem juga akan menampilkan formulir kas masuk. Lalu bagian keuangan akan mengisi formulir kas masuk. Setelah mengisi, bagian keuangan akan menyimpan data. Lalu di bagian sistem ini ada decision note. Jika tidak tersimpan, maka sistem akan menampilkan kembali formulir kas masuk. Namun, jika tersimpan, maka sistem akan menyampaikan data berhasil disimpan. Nah, jika bagian keuangan akan mencetak laporan kas masuk, maka bagian keuangan akan klik cetak, lalu sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Setelah itu, bagian keuangan akan mengklik kembali. Untuk activity input kas keluar, bagian keuangan akan memilih input kas keluar, lalu sistem akan menampilkan halaman input kas keluar. Sistem juga akan menampilkan formulir kas keluar. Setelah itu bagian keuangan mengisi formulir kas keluar, lalu simpan data. Di bagian sistem di sini akan menampilkan decision note. Jika tidak berhasil disimpan, maka sistem akan menampilkan kembali formulir kas masuk. Namun jika tersimpan, maka sistem akan menampilkan data yang sudah tersimpannya. Untuk bagian keuangan, jika ingin mencetak, maka klik cetak, lalu sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Setelah itu, bagian keuangan akan mengklik kembali. Untuk aktiviti laporan arus kas bagian keuangan akan memilih laporan arus kas. Sistem akan menampilkan halaman laporan arus kas, lalu menampilkan pilihan periode laporan. Setelah itu, bagian keuangan akan memilih periode laporan arus kas. Setelah itu, bagian keuangan juga akan menekan tombol tampilkan. Nah, di bagian sistem di sini akan menampilkan decision note. Jika tidak berhasil ditampilkan, maka sistem akan menampilkan kembali pilihan periode laporan. Namun jika berhasil ditampilkan, maka sistem akan menampilkan laporan periode arus kas. Nah, di sini bagian keuangan jika ingin mencetak laporan arus kas, maka bagian keuangan akan mengklik cetak, lalu sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Setelah itu, bagian keuangan akan mengklik kembali. Nah, untuk aktiviti menyetujui transaksi bagian keuangan akan memilih menu persetujuan transaksi, lalu sistem akan menampilkan daftar transaksi, lalu bagian keuangan akan memilih salah satu data transaksi. Setelah memilih salah satu, akan memeriksa detail dan bukti transaksi. Nah, di sini sistem akan menentukan keputusan jika tidak terdapat bukti transaksi, maka sistem akan menampilkan daftar transaksi ulang. Namun jika berhasil menampilkan daftar transaksi, sistem akan memutuskan berhasil disimpan. Nah, untuk bagian admin
ada activity laporan kas masuk, admin akan memilih laporan kas masuk, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan dan pilihan periode. Setelah itu, admin akan memilih periode laporan. Setelah memilih, admin akan menekan tombol tampilkan. Setelah itu, sistem akan memunculkan the session note. Jika tidak berhasil ditampilkan, maka sistem akan mengembalikan ke memilih periode laporan. Namun jika berhasil ditampilkan, sistem akan lanjut melihat laporan periode kas masuk. Untuk aktiviti laporan kas keluar bagian admin, admin juga bisa memilih laporan kas keluar, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan dan pilihan periode, lalu admin akan memilih periode laporan. Setelah memilih, admin akan menekan tombol tampilkan. Nah, di sini ini juga ada pilihan. Jika tidak berhasil ditampilkan, maka sistem akan mengembalikan ke memilih periode laporan. Namun jika berhasil ditampilkan, sistem akan menampilkan laporan periode kas keluar. Untuk aktiviti diagram stok barang, untuk admin akan memilih menu stok barang, lalu sistem akan menampilkan stok barang pada saat ini, lalu admin juga akan memilih update stok jika ingin mengupdate, lalu sistem akan menampilkan formulir input stok, lalu admin akan mengisi data barang dan mengklik simpan. Sistem juga akan menampilkan pilihan. Jika tidak tersimpan, maka sistem akan menampilkan ulang formulir input stok. Namun jika berhasil tersimpan, maka sistem akan memunculkan berhasil disimpan. Jika admin ingin mencetak stok barang, admin akan klik cetak, lalu sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Setelah itu, admin akan mengklik kembali. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Arus kas, penjualan, melihat stok barang, logout, spesifikasi sistem berjalan, dokumen masukan, dokumen keluaran. Wait. Ini kotak-kotaknya juga nggak sih? Perlu nggak? Kotak apa? Si dokumen keluaran, sumbernya. Nggak usah. Nggak usah berarti. Bolehnya pelan-pelan aja. Sepelan-pelan mungkin. Ya, do. Surat ini. Mulai ya. Oke, perkenalkan nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 6323080. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pemilih. Aktiviti laporan arus kas. Pemilih memilih laporan arus kas, lalu sistem akan menampilkan halaman laporan arus kas. Setelah itu, menampilkan pilihan periode laporan. Lalu pemilik akan memilih periode laporan arus kas. Setelah itu, tekan tombol tampilkan, lalu menampilkan decision note berupa jika tidak menampilkan pilihan periode laporan. Jika ya, menampilkan laporan periode arus kas. Di sini jika pemilik ingin mengklik cetak, setelah itu sistem akan menampilkan halaman cetak dalam bentuk PDF. Setelah itu, klik kembali. Lalu aktiviti laporan penjualan. Pemilik memilih menu laporan penjualan. Setelah itu, sistem menampilkan halaman laporan penjualan. Setelah itu, pemilik memasukkan periode laporan. Lalu tekan tombol tampilkan, menampilkan decision note. Jika tidak, sistem akan kembali menampilkan halaman laporan penjualan. Jika ya, sistem akan melihat grafik dan tabel rincian penjualan. Setelah itu, aktiviti diagram melihat stok barang. Pemilik memilih menu laporan stok barang. Setelah itu, sistem menampilkan halaman laporan stok barang. Setelah itu, pemilik
Pemilik masukkan kriteria pencarian barang, lalu tekan tombol tampilkan. Menampilkan decision note, jika tidak, menampilkan halaman laporan stok barang, jika ya, melihat daftar stok barang. Setelah itu, logout admin akses halaman dashboard. Setelah itu, menekan tombol logout. Lalu sistem akan konfirmasi logout. Jika tidak, akan kembali ke admin akses halaman dashboard. Jika ya, akan logout. Setelah itu, spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan berupa seluruh data dan bukti transaksi yang menjadi dasar pengolahan informasi pada sistem pencatatan arus kas. Pada toko Lacebici, dokumen masukan masih dikelola secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Setelah itu ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan seluruh data dan bukti transaksi yang menjadi dasar pengolahan informasi pada sistem pencatatan arus kas. Pada toko Lacebici, dokumen keluaran masih dikelola secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data. Spesifikasi sistem komputer. Jika terkomputerisasi umum, sistem informasi akuntansi arus kas berbasis website pada toko Lacebici dirancang untuk meningkatkan efektivitas pencatatan transaksi, mempercepat proses pengolahan data, serta meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Sistem ini berbasis web sehingga dapat diakses melalui laptop, komputer, maupun smartphone dengan koneksi internet. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alicia Putri Salsabil, dengan NIM 6323032. Saya akan membacakan permasalahan pokok. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh toko Lacebici dalam pengelolaan arus kas adalah belum tersedianya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan berbasis web sehingga proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan beberapa kendala antara lain yaitu pencatatan kas masuk, kas keluar yang tidak terstruktur. Pencatatan ini tidak terstruktur karena data disimpan terpisah menggunakan buku catatan atau spreadsheet sehingga rawan kesalahan input dan kehilangan data. Yang kedua yaitu proses rekapitulasi dan pelaporan arus kas yang memakan waktu lama. Proses ini terutama pada akhir periode karena harus menggabungkan data dari berbagai sumber secara manual. Yang ketiga, minimnya kontrol terhadap transaksi sehingga verifikasi terlihat sulit dilakukan dan rentan terjadi selisih kas. Yang keempat, tidak adanya dashboard atau tampilan real time untuk mengetahui posisi kas harian, mingguan maupun bulanan. Yang kelima, akses informasi terbatas karena laporan hanya dapat dilihat oleh pihak tertentu dan tidak bisa diakses oleh secara online pemilik atau admin yang berada di luar toko. Yang keenam, ada manualitas dalam pencatatan juga menyebabkan resiko kesalahan manusia atau human error, data hilang atau kurang rapi dan kesulitan pencatatan histori transaksi dan yang juga disoroti dalam penelitian dan lain mengenai perancangan sistem kas berbasis web. Selanjutnya, ada pemecahan masalah. Sebagai upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut dan mengadopsi hasil penelitian terdahulu, berikut solusi atau pemecah yang diusulkan melalui berbagai sistem informasi akuntansi arus kas yang berbasis web. Yang pertama, dengan sistem terkomputerisasi berbasis web, proses pencatatan transaksi kas menjadi lebih terstruktur, rapi, terpusat, dan mengurangi resiko kesalahan. Lalu kehilangan data, serta memudahkan pencarian histori transaksi kapan saja. Yang kedua, memberikan akses online multi-user sehingga pemilik toko, admin, staf terkait mengakses laporan pun dan dari manapun tanpa harus berada di lokasi. Yang ketiga, menerapkan sistem penyimpanan data berbasis data atau WordPress yang lebih aman, terstruktur, dan dapat direncanakan secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
Yang terakhir yaitu ada bagian penutup dan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penerapan sistem informasi akuntansi arus kas yang berbasis web di toko Lacabici mampu mengatasi kesalahan pencatatan manual sistem, membuat proses pencatatan kas masuk dan keluar menjadi lebih cepat, rapi, dan akurat, serta memudahkan pemilik dalam memantau kondisi keuangan toko. Selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, toko Lacabici disarankan untuk menggunakan dan mengembangkan sistem berbasis web. Yang kedua, memberikan pelatihan singkat kepada admin agar sistem dapat digunakan secara maksimal. Yang ketiga adalah tambahkan fitur keamanan dan pencadangan data untuk menghindari kehilangan informasi. Dan berikut untuk daftar pustaka. Berikut adalah lampiran surat riset toko. Selanjutnya ada lampiran foto saat penjualan. Selanjutnya ada lampiran foto saat penjualan lagi yang ada pembelinya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella. Usai sudah presentasi kami pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Cimone Kota Tangerang, serta Ibu Hernawati Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atas bimbingan dan ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman tercinta atas kerjasama, semangat, dan dukungannya, serta kepada idol K-pop, NCT, Treasure, Etis, Blackpink, Baby Monster, dan Cortis, yang melalui karya-karyanya menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan tugas proyek ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.